Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Basuki Cahayapurnama, Ahok Komisaris Utama Pertamina, sudah lama geram dengan berbagai praktik korupsi di perusahaan minyak negara itu. Sejak menjabat, ia mencium banyak kejanggalan, dari pengadaan barang hingga proyek infrastruktur migas yang penuh markup. Namun, ada satu kasus yang sangat mencurigakan, sesuatu yang berpotensi menjadi skandal terbesar dalam sejarah Pertamina. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan bukti, Ahok memutuskan untuk bertindak. Kali ini, ia tak peduli dengan konsekuensi politik atau ancaman yang mungkin datang. Semua berawal dari laporan audit internal yang diterimanya secara diam-diam dari seorang karyawan yang khawatir dengan korupsi di tubuh Pertamina. Laporan itu mengungkap kejanggalan dalam pengadaan kapal tanker yang nilainya membengkak hingga 300%. Pak Ahok, kalau kita gali lebih dalam, ini bisa menyeret banyak orang besar, kata sang karyawan dengan suara gemetar. Ahok membaca laporan itu dengan seksama. Ada aliran dana ke beberapa rekening di luar negeri, transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat tinggi, serta keterlibatan broker asing yang diduga menjadi jembatan pencucian uang. Ini sudah keterlaluan, gumam Ahok. Ia segera menghubungi Jaksa Agung dan Ketua KPK. Saya punya bukti kuat, saya ingin ini diusut tuntas, katanya tegas. Tak butuh waktu lama, pergerakan Ahok mulai tercium oleh mafia migas yang selama ini menikmati keuntungan dari Pertamina. Teleponnya mulai disadap, gerak-geriknya diawasi, dan ia mulai menerima ancaman anonim. Suatu malam, ia menerima pesan singkat di ponselnya. Kalau masih mau hidup tenang, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Ahok hanya tersenyum sinis. Kalau takut, saya nggak akan jadi Ahok, gumamnya. Tapi ia sadar, lawannya bukan orang sembarangan. Ada oligarki kuat yang siap melakukan apapun untuk membungkamnya. Dengan bukti yang dikumpulkan, KPK melakukan operasi besar-besaran. Beberapa direktur Pertamina, pejabat Kementerian BUMN, hingga oknum DPR tertangkap. Bahkan, seorang mantan menteri disebut-sebut terlibat dalam skema korupsi ini. Media pun meledakkan berita ini ke publik. Ahok menjadi simbol perlawanan terhadap mafia migas, dan masyarakat mulai mendukung langkahnya. Namun, perlawanan balik datang. Beberapa politisi mencoba menjatuhkan Ahok dengan berbagai tuduhan. Ada yang mengungkit kasus lama, ada yang menyebarkan hoaks tentang dirinya. Tapi Ahok tak gentar. Ia muncul di depan media dan berkata lantang, kalau kalian pikir saya akan mundur, kalian salah besar. Saya akan bersihkan Pertamina sampai ke akar-akarnya. Skandal ini mengguncang pemerintahan. Presiden akhirnya turun tangan dan merombak besar-besaran manajemen Pertamina. Beberapa tersangka utama dijatuhi hukuman berat, meski ada yang berhasil kabur ke luar negeri. Namun, Ahok tahu, pertarungannya belum selesai. Mafia migas adalah gurita besar yang tak mudah dilumpuhkan. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuka mata rakyat Indonesia bahwa korupsi di BUMN bukan sekadar isapan jempol. Di ruang kerjanya, Ahok menatap keluar jendela. Ini baru permulaan, gumamnya. Perang masih panjang. Setelah gelombang pertama penangkapan, suasana di Pertamina berubah drastis. Banyak pejabat ketakutan, beberapa bahkan mengundurkan diri sebelum mereka sempat diperiksa. Namun, Ahok tahu masih ada banyak yang harus dibereskan. Salah satu laporan yang ia terima adalah tentang proyek kilang minyak yang anggarannya membengkak tanpa alasan jelas. Ada indikasi markup hingga triliunan rupiah. Ahok segera mengumpulkan timnya. Kita harus gali lebih dalam. Ini bisa lebih besar dari yang kita bongkar sebelumnya, katanya. Salah satu anggota tim investigasi berbicara dengan wajah tegang. Pak, ada indikasi keterlibatan pejabat di level yang lebih tinggi. Jika kita teruskan, bisa jadi. Ini akan menyentuh orang-orang yang punya kekuatan politik. Ahok tersenyum sinis. Kalau takut, jangan kerja sama saya. Tak butuh waktu lama, serangan balik datang. Media yang dikendalikan oleh kelompok tertentu mulai menyerang Ahok. Berita miring muncul di mana-mana, dari tuduhan penyalahgunaan wewenang hingga isu personal yang dibuat-buat. Di media sosial, buzzer mulai menyebarkan narasi bahwa Ahok hanya mencari panggung dan punya agenda politik tersembunyi. Bahkan, ada upaya di DPR untuk menekan presiden agar mencopot Ahok dari jabatannya. Suatu malam, seorang teman lama menghubunginya. "Hok,
Lo harus hati-hati. Ini udah bukan cuma soal Pertamina. Ini soal siapa yang pegang kendali di negeri ini, katanya. Ahok menghela napas. Ia tahu taruhannya semakin besar. Tapi ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang sudah ia bongkar akan sia-sia. Presiden akhirnya turun tangan. Ia memanggil Ahok ke istana untuk membahas perkembangan kasus ini. Ahok, saya tahu apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi kamu juga tahu, lawan kita ini besar, kata Presiden dengan nada hati-hati. Ahok menatapnya tajam. Pak, kalau kita biarkan mereka menang sekarang, negara ini akan terus dikendalikan oleh para pencuri. Presiden terdiam sejenak. Ia tahu Ahok benar, tapi ia juga tahu bahwa perang ini tidak mudah dimenangkan. Setelah pertemuan itu, KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri mulai bergerak lebih agresif. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi kilang minyak mulai dipanggil. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri ke luar negeri, tapi dicegat di bandara. Namun, ada satu nama besar yang masih belum tersentuh, seseorang yang disebut sebagai otak dari semua permainan kotor ini. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, akhirnya nama itu muncul. Seorang taipan minyak yang memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi dan memiliki jaringan bisnis di dalam serta luar negeri. Masalahnya, orang ini bukan hanya sekadar pebisnis. Ia punya koneksi ke militer, intelijen, bahkan mafia internasional. Ketika namanya mulai disebut di media, tekanan semakin besar. Beberapa pejabat yang dulu percaya diri mulai gemetar. Mereka tahu, jika taipan ini jatuh, banyak yang akan ikut terseret. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Dokumen yang bocor ke tim investigasi menunjukkan bahwa dana hasil korupsi ini juga mengalir ke beberapa partai politik besar untuk mendanai pemilu. Ini bukan lagi sekadar kasus Pertamina. Ini sudah menyentuh inti dari sistem politik Indonesia. Ahok tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika ia menang, maka Indonesia bisa bersih dari salah satu skandal korupsi terbesar. Tapi jika ia kalah, ia bisa dikorbankan, baik secara politik maupun secara fisik. Ia kembali ke kantor, menatap dokumen-dokumen di mejanya. Apapun yang terjadi, saya nggak akan mundur, gumamnya. Di luar, ribuan rakyat mulai turun ke jalan. Mereka menuntut keadilan, menuntut agar semua yang terlibat dihukum tanpa pandang bulu. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem hukum Indonesia cukup kuat untuk melawan para mafia ini? Ataukah, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, keadilan akan kembali dikalahkan oleh uang dan kekuasaan? Pagi itu, Jakarta diguncang berita besar. KPK, dibantu oleh Densus 88 dan Bareskrim Polri, menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Di dalamnya, mereka menangkap sosok yang selama ini menjadi dalang korupsi Pertamina, Suryo Wijaya, seorang taipan migas yang selama puluhan tahun mengendalikan industri energi di Indonesia dari balik layar. Suryo tak sendiri. Bersamanya, ada beberapa pejabat kementerian dan direktur BUMN yang selama ini ikut bermain dalam skandal ini. Begitu kabar ini tersebar, media nasional dan internasional langsung menyorot Indonesia. Ini bukan sekadar kasus biasa, ini adalah salah satu operasi anti korupsi terbesar dalam sejarah negara. Ahok, yang sejak awal berada di garis depan, hanya tersenyum kecil saat membaca berita itu. Satu sudah tumbang. Masih ada banyak yang harus dibereskan, gumamnya. Namun, ia tak menyadari bahwa kemenangan kecil ini justru membuka babak baru yang lebih berbahaya. Di ruangan tertutup sebuah hotel bintang 5 di Singapura, sekelompok orang tengah mengadakan pertemuan darurat. Mereka bukan orang sembarangan, ada pengusaha besar, mantan pejabat, hingga petinggi partai politik. Kita tidak bisa membiarkan Ahok terus bergerak. Kalau dia terus membongkar, semua yang kita bangun selama puluhan tahun akan runtuh, kata seorang pria berjas hitam. Seseorang di meja itu mengangguk. Dia harus disingkirkan, tapi kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Mereka pun menyusun rencana. Jika tak bisa menjatuhkan Ahok secara hukum, maka mereka akan menyerangnya dengan cara lain, baik secara politik maupun fisik. Tak butuh waktu lama, efek dari pertemuan itu mulai terasa. Sejak penangkapan Suryo Wijaya, serangan terhadap Ahok semakin intensif. Di media sosial, buzzer bayaran mulai menyebarkan narasi bahwa Ahok hanyalah boneka politik, bahwa ia hanya mencari panggung untuk kepentingannya sendiri. Di parlemen, beberapa anggota DPR mulai mempertanyakan kewenangan Ahok di Pertamina.
Mereka menekan pemerintah agar mencopotnya dengan alasan stabilitas BUMN. Di jalanan, sekelompok massa yang diduga dibiayai oleh pihak tertentu mulai melakukan aksi protes, menuntut Ahok mundur. Namun, serangan terbesar datang dari isu hukum. Secara tiba-tiba, ada laporan lama yang diangkat kembali, seolah-olah ada upaya untuk membuatnya tersandung kasus hukum. Ahok, yang sudah paham betul cara kerja lawan-lawannya, hanya tertawa kecil saat membaca berita itu. Lucu juga, mereka pikir saya bakal takut. Namun, ia tahu bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin besar risiko yang ia hadapi. Malam itu, Ahok dalam perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah diskusi anti korupsi. Ia duduk di dalam mobilnya, membaca dokumen tentang kasus baru yang akan ia bongkar. Tiba-tiba, sebuah motor melaju cepat ke arah mobilnya. Tanpa peringatan, pengendara motor itu mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan. Sopir Ahok dengan sigap membanting setir, menghindari peluru pertama. Namun, tembakan kedua menembus kaca belakang. Mobil segera melaju kencang, meninggalkan lokasi penyerangan. Beberapa menit kemudian, Ahok menerima telepon dari seorang kolega di kepolisian. "Pak Ahok, ini bukan percobaan perampokan. Ini percobaan pembunuhan." Ahok terdiam sejenak. Ia tahu lawannya semakin panik. Tapi ia juga tahu satu hal, jika mereka sudah sampai tahap ini, berarti ia sudah sangat dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, berita percobaan pembunuhan Ahok menjadi headline di semua media. Publik yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan kini turun tangan. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut perlindungan untuk Ahok dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas dalang di balik serangan ini. Presiden, yang sejak awal mendukung langkah Ahok, akhirnya mengeluarkan perintah tegas, semua pihak yang terlibat harus diusut tanpa pandang bulu. Tim khusus dibentuk, terdiri dari KPK, Bareskrim, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Mereka mulai menelusuri siapa yang berada di balik serangan itu. Dan dalam waktu singkat, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa serangan terhadap Ahok tidak dilakukan oleh penjahat biasa. Ada keterlibatan aparat keamanan yang masih loyal kepada oligarki migas. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa pejabat tinggi ikut bermain, mencoba menghambat investigasi dan melindungi kepentingan kelompok tertentu. Ahok menerima laporan itu dengan wajah serius. "Jadi, kita bukan cuma melawan koruptor, kita juga melawan negara dalam negara." Namun, meskipun ancaman semakin besar, ia tak mundur. Ia justru semakin bertekad untuk menghabisi semua mafia yang menguasai Pertamina dan BUMN lainnya. Ahok pun mengambil langkah berani. Ia menggelar konferensi pers besar-besaran, menampilkan semua bukti yang ia miliki. Dokumen, rekaman suara, hingga aliran dana ditampilkan di depan publik. Ada yang bilang saya cari panggung. Biar saya tegaskan, saya tidak butuh panggung. Yang saya inginkan adalah Indonesia bersih dari pencuri-pencuri uang rakyat. Pernyataan itu meledak di media. Dukungan terhadapnya semakin kuat, tapi di sisi lain, lawan-lawannya semakin terpojok. Tak lama setelah itu, serangkaian penangkapan kembali terjadi. Beberapa pejabat tinggi yang dulu merasa kebal hukum kini harus menghadapi meja hijau. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang masih tersisa, apakah Ahok bisa bertahan menghadapi semua tekanan ini? Karena meskipun satu musuh sudah tumbang, masih ada banyak yang menunggu di balik bayangan.